Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidik dan Anak Didik. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Hilma Wafi Himmatul Aliyah sebagai moderator, dan ada Teh Dali Mutiara sebagai pemateri. Baik, kita mulai presentasi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pendidik menurut ahli dunia. 1. Menurut Purwanto. Pengertian guru menurut Purwanto adalah orang yang disertai tanggung jawab sebagai pendidik di dalam lingkungan sekolah. 2. Menurut Surya 2002, definisi guru sebagai pendidik profesional selayaknya mempunyai citra baik di masyarakat, guru itu ditiru ataupun diturut dan dicontoh. 3. Menurut Dr. Andes Mauzer Usman 1996, definisi guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Jenis-jenis pendidik. 1. Orang tua. Peran pendidik pertama ini sangat besar karena mereka bukan saja sekadar mendidik anak agar ia menjadi besar dan pandai segala macam, terutama ia membantu perkembangan anak dalam segi kemanusiaannya, menjadikan anak didik menjadi manusia yang mampu hidup bersama orang lain, mampu bermoral dan berhati nurani. 2. Guru. Pendidik kedua adalah mereka yang diberi tugas menjadi pendidik. Mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua mereka menjadi pendidik karena profesinya sebagai pendidik, guru di sekolah misalnya. Ciri-ciri dan syarat-syarat pendidik. Ciri-ciri pendidik. 1. Adanya kewibawaan. 2. Mengenal anak didik. 3. Membantu anak didik. Syarat-syarat pendidik. 1. Seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. 2. Seorang pendidik harus mampu mengenal peserta didiknya. 3. Seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. 4. Seorang pendidik harus menyatu dengan anak didiknya. Pengertian anak didik menurut para ahli. Ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Sudarwan Dadim, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Yang kedua, menurut Abu Ahmadi, menjelaskan bahwa peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ciri-ciri peserta didik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang sedang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Lalu bagaimana perkembangan anak didik? Perkembangan adalah suatu perubahan yang terjadi pada setiap individu yang berawal pada masa konsepsi, baik dalam struktur maupun fungsi, yang terjadi secara teratur dan terorganisasi dan berlangsung sepanjang hayat. Poin-poinnya yaitu anak sebagai totalitas. Yang kedua, perkembangan sebagai proses holistik. Yang ketiga, faktor kematangan dan pengalaman dalam perkembangan anak. Yang keempat, kontinuitas versus diskontinuitas dalam perkembangan. Kemudian ada anak didik sebagai individu. Setiap individu dikatakan sebagai peserta didik apabila ia telah memasuki usia sekolah. Usia 4-6 tahun di taman kanak-kanak. Natur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan.
Kemudian interaksi pedagogik antara pendidik dan anak didik. Interaksi pedagogis pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yaitu yang pertama ada pendidikan berarti komunikasi. Di dalamnya terdapat menyediakan situasi yang baik, mengikati irama anak. Yang kedua ada syarat interaksi pedagogis, yaitu poin-poinnya. Pertama, rasa tenang pada anak didik. Yang kedua, hadirnya kewibawaan. Yang ketiga, kesediaan pendidikan membantu anak didik. Yang keempat, perhatikan minat anak. Nah, kemudian apa interaksi pedagogis dalam pembelajaran di sekolah? Yaitu 1. Karakteristik interaksi pedagogis di sekolah, meliputi interaksi atas dasar tugas dan peran masing-masing. Yang kedua, ada tujuan. Yang ketiga, ada kemauan guru untuk membantu. Yang keempat, ada prosedur yang direncanakan dalam pencapaian tujuan. Yang kelima, ditandai dengan 1 garapan materi. Yang keenam, interaksi pembelajaran ditandai dengan aktivitas anak. Yang ketujuh, guru mengambil peranan membimbing. Yang kedelapan, di dalam suatu interaksi pembelajaran ada suatu disiplin. Yang kesembilan, ada batas waktu. Yang kesepuluh, interaksi belajar mengajar individu. Yang kesebelas, interaksi belajar mengajar berkelompok. Yang kedua belas, interaksi belajar mengajar dengan tim guru.